Soal luka kepala yang kondisinya seperti hanya dilem. Ini catatan dari wakil keluarga yang juga sebagai seorang dokter. Yang ingin saya tanyakan adalah kepala belakang pada waktu dilihat pertama kali, saya mendengar posisinya dilem, betul? Awalnya kan kita memeriksakan kepala belakang ya, lalu kita melihat apakah ada luka-luka yang seperti luka tembak atau luka sayatan atau luka lain yang ada di bagian kepala. Lalu dokter forensiknya sendiri pelan-pelan mengamati, memeriksa apakah ada luka. Kita temukan ada luka ya, luka di belakang kepala. Dan itu ditutupi dengan seperti lem ya, dari otopsi pertama. Ditutupi lem? Iya. Pada otopsi pertama? Dengan kata lain tidak ada hektik atau jahitan. Apa artinya kalau itu dokter? Kita belum bisa menyimpulkan apa-apa ya Pak. Biasanya kalau hasil otopsi forensik itu dijahit ya? Dijahit. Tapi ini tidak dijahit tapi dilem. Entah apa maksudnya, tapi rambutnya mungkin masih tampak lemnya itu? Kita nampak lemnya itu karena sedikit dikikis rambutnya ya. Oke, tapi rambutnya seolah-olah tetap dipertahankan agar kelihatan. Karena dari kepala sendiri, dari rambut sendiri yang kita lihat sepertinya masih bagus. Apa penjelasannya dokter? Ya, kalau bagian dari setelah setiap tindakan otopsi pasti kita akan lakukan rekonstruksi. Rekonstruksi itu bisa dengan dijahit ataupun juga dengan direkatkan. Hanya dilem? Bisa saja. Itu biasa? Biasa saja. Ada bisa dijahit dan bisa direkatkan. Itu bagian dari rekonstruksi. Ya direkatkan itu memang dilem gitu, seperti tadi penjelasan. Ya, sebetulnya bahasa awamnya dilem, tapi kita menggunakan material yang disebut cyanoacrylat dan itu memang. Tapi kan itu tadi yang ngomong jenazah. dokter bukan orang awam, dan dia mengatakan itu dilem. Memang tampaknya materialnya adalah cyanoacrylat, jadi itu memang untuk merekatkan. Jadi memang sebetulnya. Terus bagaimana penjelasan bahwa ada luka dari dagu tembus ke bibir dan luka di bawah mata kanan itu dong? Ya, semua luka-luka yang kita teliti di sana, pada saat kita lakukan pemeriksaan itu semua luka-luka akibat kekerasan senjata api. Jadi memang itu betul-betul kekerasan senjata api. Semuanya? Semuanya. Apakah juga dokter bisa memastikan soal jarak tembakan? Oke, kalau jarak tembakan itu baru bisa kita prediksi atau kita perhitungkan pada jenazah yang masih segar atau belum mengalami manipulasi ya, seperti dimandikan. Pada kasus ini kan kita melakukan otopsi kedua. Karena dengan jenazah yang lebih segar maka itu bisa kelihatan kedalaman luka, ciri-ciri lukanya. Ciri-ciri lukanya dari luar ya. Apakah dia jarak tembaknya dekat atau tidak? Jauh, betul. Nah, ya itu tidak bisa. Jadi karena permukaannya berbeda. Karena pada saat yang kita otopsi ulang pasti jenazah sudah dibersihkan, sudah dimandikan dan mengalami banyak perubahan di sana sehingga pasti tidak bisa kita lakukan. Kalau itu juga tidak bisa dilakukan, kenapa jenis luka lain bisa dilakukan? Dan itu langsung bilang itu tembakan senjata api? Karena bentuknya seperti saya tunjukkan di gambar ini ya, bentuk luka akibat kekerasan senjata api itu khas ya, seperti ini. Ada lubangnya dan kemudian dikelilingi oleh luka lecet ya. Kalau misalnya pada gambar ini di mana luka lecetnya lebih panjang di arah sebelah kanan, maka disitulah tempat masuknya anak peluru dari arah kanan. Sedangkan kalau seperti ini di mana lubang dan dikelilingi luka lecetnya dia lebarnya sama, maka itu artinya gambarannya tegak lurus. Nah dari sini kita bisa lihat itu bentuk-bentuk luka tembak ya, luka akibat kekerasan senjata api. Oke, bagaimana kemudian memastikan bahwa luka sayatan atau luka akibat senjata tajam itu juga langsung didefinisikan sebagai luka senjata api? Enggak, tidak ada luka akibat kekerasan yang lainnya. Ya itu, ya, kan jadi, karena orang berpikir bahwa tadi jarinya itu karena alat cerutu kan. Nah kemudian dokter bilang itu peluru. Bagaimana bisa membedakannya pada jenazah yang sudah sekian lama? Pertama kita pasti tadi ya, kita analisa jalur lintasan anak pelurunya. Dan kemudian ini saya ada contoh gambarnya, bagaimana ini gambar yang secara umum bagaimana jari terkena anak peluru. Gambarannya adalah seperti ini. Tapi seperti apa itu? Ya di sini kita lihat bagaimana kerusakan patahnya tulang jari ya dari kekerasan senjata api tersebut. Ini dari samping seperti ini dan dari depan seperti ini. Dari atas ini gambarannya seperti ini. Jadi kalau itu akibat peluru atau senjata api, maka memang dia langsung patah. Pertama kali kita lihat dulu ini
dari hasil pertama, tentunya kita lihat ini sebagai luka robek ya dan patah tulang berkeping. Pertama itu. Kemudian setelah kemudian kita lakukan analisa bagaimana peluru itu masuk ke dalam tubuh, keluar dan arah jalur lintasannya, maka ini baru kita yakinkan ini sebagai kekerasan senjata api. Tapi bila itu tidak masuk akal, tentunya kami tidak akan menyatakan itu sebagai kekerasan senjata api. Bisa nggak itu dibedakan dengan misalnya seperti yang kecurigaan bahwa itu dilukai oleh alat gunting cerutu? Tentu saja berbeda. Kalau Jauh bedanya? Berbeda. Misalnya? Karena alat gunting pasti senjatanya dia tepinya tajam ya, maka akan menimbulkan ciri-ciri pola luka kekerasan tajam, tepinya rata dan lain sebagainya seperti itu. Nah kalau pada kondisi ini pun, kalau misalnya kita nyatakan sebagai kekerasan senjata api karena memang dia sesuai dengan jalur lintasannya, begitu. Jadi lukanya semua sesuai dengan apa yang menjadi jenis luka akibat senjata api dan perlintasannya. Betul.